warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara, yang terhormat Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri Barito Utara, yang terhormat seluruh Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri Barito Utara, yang terhormat seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah Negeri Barito Utara, dan seluruh peserta didik Madrasah Aliyah Negeri Barito Utara yang kami banggakan. Sebagaimana amanah dalam kalender pendidikan madrasah berdasarkan surat edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah nomor 1969 tahun 2021 tanggal 5 April 2021, bahwa di sana telah dimuat atau diamanahkan kepada madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berada di lingkungan binaan Kementerian Agama untuk melaksanakan kegiatan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik, terutama dalam rangka bulan Ramadan 1442 Hijriah. Oleh sebab itu, sebagaimana yang ditugaskan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Barito Utara, kami selaku panitia melaksanakan kegiatan dimaksud mulai tanggal 15 sampai dengan 16 April tahun 2021, dengan harapan mudah-mudahan melalui kegiatan ini dapat memberikan nilai-nilai yang positif untuk membangun karakter peserta didik yang lebih positif ke depan. Kegiatan ini diikuti oleh peserta didik kelas 10 dan kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri Barito Utara dengan melalui cara penyampaian melalui video yang tentunya ini dilakukan karena mengingat saat ini kita masih dalam masa-masa pandemi COVID-19. Demikian yang bisa kami sampaikan pada saat ini sekaligus sebagai laporan dari panitia, dan pada saatnya nanti kami memohon dan hormat kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Barito Utara untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara,
yang terhormat Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Barito Utara, yang terhormat seluruh wakil kepala Madrasah Aliyah Negeri Barito Utara, yang terhormat Ketua Panitia Penguatan Pendidikan Karakter MAN Barito Utara tahun 2020-2021, yang terhormat seluruh tenaga pendidik dan kependidikan MAN Barito Utara serta seluruh peserta didik MAN Barito Utara yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkah dan rahmatnya jualah kegiatan penguatan pendidikan karakter dalam rangka mengisi awal bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini dapat kita laksanakan sesuai dengan yang kita harapkan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta kerabat beliau hingga akhir zaman. MAN Barito Utara selama ini sudah beradaptasi dengan berbagai macam metode pembelajaran demi terwujudnya pendidikan yang sinergis. Pada masa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa esensi pembelajaran yang belum bisa dicapai. Salah satunya pendidikan karakter. Berdasarkan hal tersebut dan mempertimbangkan kalender pendidikan, MAN Barito Utara berinisiatif untuk melaksanakan pendidikan karakter dengan tujuan memperkuat iman dan takwa, etika dan akhlakul karimah. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penguatan pendidikan karakter MAN Barito Utara yang dilaksanakan tanggal 15 sampai dengan 16 April tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku sekalian, peserta penguatan pendidikan karakter Madrasah Aliyah Negeri Barito Utara Ramadan 1442 Hijriah yang kami hormati, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, di mana kita pada tahun ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kasih kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan 1442 Hijriah ini dan bisa melaksanakan puasa dan ibadah sunnah lainnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan zahir dan batin bagi kita sekalian untuk bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi peserta didik Madrasah Aliyah Negeri Barito Utara, terutama yang mengikuti penguatan pendidikan karakter pada hari ini, tepatnya Kamis 15 April 2021, dan kita insya Allah Ramadan tahun ini memasuki hari ketiga. Ya, hari ketiga ya, karena kita mengawali puasa tahun ini atau bulan ini kemarin hari Selasa, Rabu, Kamis, cuma terawihnya malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, dan insya Allah sore nanti malam Jumat. Adapun
kegiatan kita pada bulan puasa ini di tengah pandemi corona yang belum berakhir ini, semaksimal mungkin, sebisa mungkin kegiatan Ramadan masih kita laksanakan, walaupun kita tidak melaksanakan secara langsung yang biasa kita sebut dengan pesantren Ramadan, dilanjutkan dengan buka puasa atau barangkali tarawih bersama di madrasah. Karena kita masih dalam masa pandemi corona, kita tetap melaksanakan pesantren kilat Ramadan, atau yang biasa disebut di dalam kalender pendidikan itu adalah penguatan pendidikan karakter. Ya, isinya yaitu ya bisa berupa ceramah seperti kali ini, yaitu dengan memberikan penguatan pendidikan karakter atau akhlak yang kaitannya dengan nilai-nilai daripada ibadah puasa Ramadan. Baik anak-anakku sekalian, jadi untuk hari ini penyampaian materi disampaikan oleh saya sendiri. Karena ini adalah kelas 10, barangkali belum kenal dengan saya karena saya tidak mengajar di kelas 10. Nanti kalian ketika kelas 11 insya Allah bertemu dengan saya karena saya mengajar yang fikih sebagian kelas 11, dan untuk yang kelas 12 nanti semua jurusan insya Allah akan ketemu dengan saya. Nama saya Bapak Muhayyad, saya sudah lebih dari 23 tahun, tepatnya mungkin insya Allah 25 tahun mengajar di Madrasah Aliyah Negeri ini. Dan insya Allah kalau panjang umur, sekarang tahun berapa ini ya? 2021. Insya Allah September 2026 pensiun. Tapi alhamdulillah sebagaimana kalian lihat tampaknya masih kayak 36 tahun. Ya, saya suka humor, suka bercanda, jadi nggak usah terlalu kaku dengan Bapak. Walaupun kelihatan wajahnya agak sedikit seram atau angker, tapi hatinya insya Allah lembut, ya kayak itu Pak Alam ya. Baik, materi yang dibebankan kepada saya yaitu sebagaimana yang jadwal yang telah disampaikan kepada kalian, yaitu hikmah atau manfaat puasa kaitannya dengan kesehatan. Tiap tahun kami menyampaikan materi itu, tetapi untuk tahun ini judulnya tetap sama, cuma akan kami pilih ini adalah hal-hal yang kami anggap penting untuk kalian miliki, walaupun tidak sepenuhnya hal-hal puasa ini kita sampaikan. Untuk selanjutnya kalian bisa memperdalam sendiri di buku-buku kaitan dengan puasa Ramadan. Di situ banyak hal dibahas berkaitan dengan puasa Ramadan. Baik, yang akan Bapak sampaikan, karena nanti itu ada tugas ya nak ya, yaitu kalian meresum atau merangkum apa yang Bapak sampaikan. Jadi apa yang Bapak sampaikan tidak usah kalian tulis semuanya, tidak usah, cuma mungkin poin-poin utamanya aja. Hal-hal apa aja yaitu yang kalian nanti akan dikoordinir oleh wali kelas ya untuk menyampaikan materi apa yang disampaikan oleh Bapak penyaji di saat penguatan pendidikan karakter ini. Jadi jangan layau, jangan larut, kalian siapkan kertas, kalian pensil. Jadi sambil memperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Bapak menyampaikan materi ini tidak banyak, mungkin sekitar 30-45 menit. Baik, yang akan Bapak sampaikan yaitu satu, takrif dan rukun puasa. Takrif dan rukun puasa secara singkat. Kemudian yang kedua, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tiga, hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya kada batal, tapi pahalanya habis.
Yang keempat, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Yang kelima, hikmah puasa. Ya, 5 poin itu aja yang Bapak sampaikan, ringan aja. Kalau belum lengkap tulisannya nanti bisa diulang lagi. 1. Ta'rif dan rukun puasa. Ta'rif, biasanya mengenal ta'rif. Ta'rif itu istilah bahasa Arab. Kalau bahasa kita itu biasanya pengertian itu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengertian puasa menurut agama Islam? Yang kita kenal yaitu puasa itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Al-Qur'annya, bahasa Arabnya itu shaum. Shaum atau siam. Nah, shaum atau siam pun itu orang Arab juga nggak begitu paham apa yang dimaksud dengan shaum, apa yang dimaksud dengan siam. Makanya orang Arab sendiri mengatakan shaum atau siam itu adalah al-imsak. Hanya ngerti orang Arab. Apalagi yang kita orang Indonesia nggak ngerti shaum itu apa. Nah, ya kita mengatakan puasa. Padahal itu adalah al-imsak. Artinya apa? Mencegah atau menahan. Nah, kita kenal juga bahasa imsak itu, yaitu kalau mau subuh itu kurang 10 menit imsak itu kan ada yang salah nyambat insaf imsak. Nah, jangan imsak kok, itu pakai kaf aja bukan pakai kof. Artinya itu menahan. Kalau bahasa kita atau lampu merah itu lampu kuning. Barangkali ada yang tanya, Pak, bolehlah kita puasa itu ketika imsak itu makan? Boleh, masih boleh. Kan baru lampu kuning, peringatan maksudnya. Nah, nanti kalau sudah adzan subuh masuk fajar, masuk subuh baru lampu merah, kalau boleh makan. Nah, itulah pengertian puasa. Artinya itu imsak, menahan diri. Menurut lugatan, menurut bahasa, menurut etimologi. Kalau menurut terminologi, menurut istilah, ya, puasa diartikan al-imsaku anil akli wa surbi wa husyanin nisa minal fajri ila ghurubi syamsi lillahi ta'ala. Puasa menurut bahasa artinya imsak, mencegah atau menahan. Menurut istilah yaitu menahan sesuatu yang membatalkan puasa, baik makan, minum, menggauli istri, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, sudah kalau tahu pengertian puasa secara istilah. Bapak ulangi lagi. Mencegah dari sesuatu yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, menggauli istri, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dilakukan karena untuk memperoleh ridho Allah. Itulah puasa. Jadi ada waktunya. Ada hal-hal yang dibatasi. Yang dibatasi hanya apa? Hanya 3 itu tadi aja. Makan, minum, dan menggauli istri. Nah, selain itu menurut definisi ini tidak membatalkan puasa. Tetapi nanti akan dijelaskan hal-hal yang membatalkan puasa tersendiri dan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Baik, lanjut. Tarif puasa sudah. Sekarang yang kedua. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau ya hal-hal yang dapat membatalkan puasa ya. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. 1. Ya, 2 ya. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. 1. Memasukkan sesuatu. Lah, bahasanya di sini bukan makan atau minum, tetapi memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan.
melalui 9 lubang. Nah, jadi dia hanya makan dan minum. Kalau yang tadi kan hanya makan dan minum. Nah, kalian ini adalah memasukkan sesuatu. Sesuatu itu dia ada nasi. Biar pulpen ini dimasukkan baik di dalam muntung, hidung maupun burit sekaligus. Bisa membatalkan puasa. Hati-hati. Makanya kalau puasa-puasa kayak ini jangan jangan lawas-lawas di dalam air. Jangan lawas-lawas di dalam air. Siapa tahu di situ tuh ya, apalagi pemandian sambil menyelam itu tuh. Lihat tahu di dalamnya, ya itu makanya kemudian dia peribahasa sambil menyelam minum air itu kan. Biasanya waktu kanak-kanak kelas 2, 3 SD itu biasa apa enggak itu tuh. Sampai sekarang kan sudah SLTA kan, kalau hujan itu hujanan padahal sambil minum gitu. Jadi kalian lapar. Nah, 9 lubang yang ada. Coba kita ini berapa lubang kan yang sebenarnya ini? Coba kita hitung aja dulu. Kayaknya itu yang 7 itu di kepala ini semuanya. Yang 2 itu yang ngalih mencarinya itu. Di bawah perut itu. Itu kada boleh dimasuki ya Bapak. Kalau hanya ditetesi misalnya kayak tetes obat atau itu enggak apa-apa aja. Dan nanti juga akan dibahas bagaimana ketika kita mencicipi masakan itu kan kadang membatalkan puasa juga itu. Kan enggak masuk ke dalam rongga. Kecuali kalau mencicipinya 1 piring atau 5 sendok. Itu bukan mencicipi namanya. Nah, satu ya yang membatalkan puasa, masukkan sesuatu ke dalam rongga. Kalau hanya kayak ini aja nggak apa-apa naik. Ini belum rongga ini. Ini belum rongga. Atau memasukkan, nah di sini. Ini belum. Rongga itu maksudnya yang di dalam tenggorokan sudah. Kemudian, tapi itu dengan sengaja lah ya. Semuanya itu dengan sengaja. Lah kalau nggak sengaja, lain lagi. Nggak sengaja. Misalnya sudah memasukkan, kada ingat inilah. Jam 10 atau jam 11 lapar, makan. Alhamdulillah habis 3 piring. Kada ingat, astagfirullahaladzim. Puasa ini kan ini. Batal enggak puasanya? Kalau memang betul-betul dia lupa, biar 5 piring tidak membatalkan puasa. Makanya di sini adalah memasukkan itu dengan sengaja. Yang tidak sengaja lain lagi. Kemudian yang kedua, makan dan minum pun dengan sengaja, yang membatalkan. Walaupun itu hanya 2 atau 1 biji nasi. Itu batal puasanya. Kenapa puasa-puasa? Sedikit aja Pak. Biar sedikit banyak tetap batal puasa kalau sengaja. Nah, tapi bagaimana kalau lupa? Kalau lupa, ini ada hadisnya, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang berpuasa lalu dia makan atau minum, hendaklah meneruskan puasanya itu karena Allah yang telah memberikan makan dan minum. Barang siapa lupa, jadi lupa makan dan minum seberapapun habisnya itu. Tapi kalau lupa, kata Rasulullah, teruskan puasamu karena itu adalah pemberian dari Allah. Ya kita sambil berdoa mudah-mudahan besok lupa lagi. Makanya kalau kita makan minum waktu puasa itu jangan astagfirullah nyambatnya, tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan besok lupa lagi. Yang ketiga sekarang, bersenggama. Tahu ya bahasa bersenggama itu ya, Pak? Bersetubuh. Bersetubuh bagi mereka yang suami istri. Kalau enggak suami istri kayak apa Pak? Kali batal berarti. Banget lagi. Ya suami istri aja batal. Tidak hanya batal bahkan. Dalam hukum fikih itu suami istri yang menjalankan PR kayak itu tuh ya. Di siang hari di bulan Ramadan terkena kifarat.
kifarat. Nanti kelas 2, kelas 11 nanti akan bawa ajari nanti macam-macam kifarat. Termasuk kifarat menggauli istri di siang hari di bulan Ramadan. Tidak hanya kodok, tidak hanya batal, tetapi membayar kafarahnya itu berpuasa berturut-turut 2 bulan berturut-turut. Ayo, gara-gara mungkin amang ikam atau julak ikam lengah setengah menit aja atau 5 detik aja, makanya amang-amang ikam, aba-aba ikam, mama-mama ikam itu kalau puasa itu diperbanyak itikaf di masjid, jangan itikaf di dalam kamar. Itikaf di dalam kamar berduaan pulang, nah fatal akibatnya. Itikaf di masjid. Nah, jadi makanya nanti kalau kalian kawin atau nikah itu kalau bisa jangan para puasa, jangan para puasa Ramadan. Kenapa Pak? Karena biasanya barang yang pengantin anyar itu kada tahu waktu. Oh, Pak. Ya. Ngomongin mengganggu ya, masker ini mengganggu kegantengan Pak Muhayyad, jadi nggak apa-apa aja. Lepas ya, mungkin lebih jelas ya melihat wajah Bapak. Baik, yang ketiga tadi apa? Bersenggama, terutama mereka-mereka yang sudah berkeluarga. Makanya kalau puasa kayak ini yang ibu-ibu acil-acil, walaupun kalian mbak-mbak ya, kalau bisa berpakaian muslim yang lengkap. Ini puasa-puasa nonton TV pakai cawat aja. Depan TV. Siapa yang ngajari kayak itu? Ya lakian kayak itu juga. Puasa-puasa banyak itikaf, tadarus di musola. Ini puasa-puasa. Sore-sore jam 2 sudah nongkrong di jembatan, nongkrong di jalan raya, melihati orang lewat. Baik, kemudian yang keempat yang bisa membatalkan puasa itu keluar mani, atau dalam bahasa fikihnya disebut istimna. Keluar mani itu baik disengaja ya misalnya berpacaran atau kayak apalah. Kalau lain dengan mimpi lah ya. Kalau mimpi walaupun keluar air sperma itu tadi banyak, misalnya siang hari pulang, batal lah kira-kira? Tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Ini dengan sengaja. Kalau di sini disebut dengan apa nih? Onani dan masturbasi. Masturbasi itu mungkin bagi perempuan. Kalau onani itu untuk laki-laki, masturbasi untuk karena ini ada di dalam istilah di buku. Masturbasi berarti perempuan juga ada ya yang kayak itu ya. Kayak apa caranya nggak tahu. Astagfirullah. Nah itu jangan nak, jangan ya. Baik kalian puasa maupun tidak puasa, apa kurang manfaatnya? Ya itu biasanya yang kayak itu kebanyakan nonton film dulu itu. Nonton HP, nonton yang film kayak itu. Jadi itu membatalkan puasa, membatalkan puasa. Beda dengan mimpi loh ya. Kalau mimpi kalian boleh loh ya, puasa ini banyak goreng boleh. Goreng dari subuh sampai asar atau sampai maghrib kan boleh. Tapi bagaimana dengan sholatnya? Boleh aja. Karena ada dalil itu an-naumu shaimin ibadatun jadinya. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Kalau itu silahkan goreng terus. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Kalau muntah kada sengaja, kada membatalkan puasa. Nah, kalau ulun mengatakan
sebenarnya muntah itu tidak membatalkan puasa. Dia dikatakan dalam ilmu fikih membatalkan puasa itu karena memasukkan jari atau masukkan pulpen dia supaya muntah itu membatalkan puasa. Itu kalau kayak ini enggak tidak membatalkan puasa karena tidak ada sesuatu yang masuk. Logikanya seperti itu. Nah, kemudian keenam, datangnya haid dan nifas bagi wanita. Kenapa ikam kada puasa nak? Laki-laki ini ulun berhalangan pak, halangan apa? Kan ada halangannya bagi lakian. Jadi anak-anak kelas 1 alias kalau menurut ilmu kesehatan sudah haid semuanya ya. Kalau yang normal ya. Kalau kalian kok belum haid, belum pernah datang haid, perlu diperiksakan pada ahlinya. Ahlinya siapa? Pak Demo, Pak Alam, Pak Bari bisa juga. Oh ya. Jadi kalau kalian yang perempuan ya dalam bulan Ramadan, karena apa? Definisi haid itu kan darah yang keluar dari perempuan yang sehat dan normal. Berarti itu rutin per bulan, continue per bulan. Nah, kalau ikam tidak datang itu berarti ada kelainan. Ada kelainan. Berarti wanita normal tidak bisa full puasa Ramadan. Pasti dia ada halangan. Nah, tetapi kada usah terlalu takut yang kayak tadi, kayak kafarah tadi. Kena kafarah apa nanti? Bukan. Tetapi hanya qadha. Seberapa hari yang ditinggalkan karena haid tadi. Yang ketujuh, gila. Kalau gila ini tidak kenal sengaja atau tidak sengaja, tidak kenal lawas maupun apa? Stomat. Biar kita puasa sampai jam 5 datang gila. Ya. Habis dari jam 4 pagi tadi ada berlaku puasanya. Nah, demikian juga kita naik lagi yang haid tadi. Sudah sore jam 4:30 kayak ini, datang haid. Bagaimana? Bagaimana hukum puasanya yang dari subuh tadi? Hilang. Oh, kami anggap saja Pak, nanti aja waktu setelah hari raya. Itu kan kurang 1 jam aja. Ulun menggodok nanti 1 jam aja berarti. Oh, tidak kayak itu. Menggodoknya 1 hari. Pano. Baik, lanjut. Yang ke-8, membatalkan niat puasa. Yang ini tidak terlalu prinsip yang ini. Adalah misalnya tidak makan, tidak minum itu saya berniat siang hari ini membatalkan puasa. Itu loh, enggak terlalu prinsip. Sekarang yang berikutnya. Apa tadi menurut judul pemayan tadi yang membatalkan puasa, kemudian yang hal yang dapat membatalkan puasa sudah ya. Kemudian yang ketiga, hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Nah, ini hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa atau hal-hal yang tidak membatalkan puasa. 1. Memperbuat salah satu hal yang membatalkan puasa karena bukan kemauan sendiri, tetapi karena lupa. Ya, itu tadi makan, minum. Kadang-kadang lupa ya itu. Tidak apa-apa. Tetapi sampai saat ini saya tidak pernah mendengar pertanyaan dari jamaah atau dari siswa, Pak, kalau yang bersenggama tadi lupa, batal enggak kira-kira ya? Pertanyaannya, tanyakan pada Ustaz Hamid, Abdul Hamid. Yang kayak itu tuh kira-kira adalah lupanya. Kalau kayak itu, yang itu kada bisa lupa. Kalau bisa lupa itu. Kalau bisa lupa yang itu. Kalau yang makan minum nggak apa-apa, lupa. Kemudian B atau yang 2, merasai makanan ya, bujur kalau jadi mencicipi makanan. Kadang batalkan, tetapi logikanya mencicipi itu kan paling hanya, salahnya kayak ini nah, makanya ibu-ibu ya, calon ibu-ibu ya, supaya tidak atau mengecewakan keluarga, abah, mama atau nanti suami, misalnya nyayur itu keasinan atau kurang asin, lah
kan nanti menimbulkan masalah. Nah, supaya si perempuan ini tidak menimbulkan masalah ketika puasa itu diperbolehkan. Nah, biasanya kayak ini kalau Mama Pak Muhayyad itu. Nah, itu ada kalau irus apa sendok sayur itu. Nah, diteteskan di kiri. Nah, satu pucuk sendok makan atau enggak sampai berapa tetes gitu aja. Nah, habis itu hanya ini diculit. Nah. Kadang yang satu langsung, bukan. Itu bukan mencicipi, bukan merasai itu. Nah, jadi tekan di telapak kiri, kemudian jari tangan kanan. Sedang. Nah, maksudnya, kurang kasih minyaknya, kurang puas lagi. Itu bukan merasai kayak gitu. Batal ya. Berikutnya, berkumur-kumur. Nah, atau sikat gigi boleh naik puasa cuma di dalam kitab fikih juga dibahas hukumnya makruh kalau sudah lewat tengah hari. Nah, kalau sebelum tengah hari boleh-boleh aja. Sudah 42. Kurang sebentar lagi Bapak nih. Baik, Bapak persingkat. Berkumur-kumur ya, kalau sikat gigi boleh sebelum tengah hari. Kenapa setelah tengah hari itu tidak atau dikatakan makruh? Karena orang berpuasa setengah hari kita berkumur-kumur, jangankan berkumur-kumur, kita wudhu aja mencapai ke air itu mencapai ke bibir kita, terasa pinak kayak apa gitu ya. Ya, sudah 30 menit ya sudah ya. Baik, kita lanjutkan. Apalagi tadi berkumur-kumur ya, kemudian berbekam, suntik dan transfusi darah termasuk ini apa ini di musim corona ini apa ini? Vaksin, pemberian vaksin. Nah, apalagi sudah ada fatwa MUI itu boleh. Nah, suntik di Dr. Mantri Gianto juga boleh, suntik biasa boleh. Nah, tetapi kalau misalnya yang lebih puas lagi, kalau ada waktu tempat malam hari bagus. Kalau pas dokternya bisa, kesempatannya bisa, siap nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Kemudian berikutnya menghisap bau-bau harum-haruman, kembang, ya, harum nggak apa-apa. Kemudian berikutnya junub sampai masuk subuh juga tidak membatalkan puasa. Biasanya ini atau yang karena mimpi misalnya malam hari jam 2, jam 1 mimpi bagi yang belum berkeluarga ya, yang berkeluarga pas melaksanakan pergaulan suami istri, tahu-tahu ketiduran, imsak belum mandi. Kayak apa itu? Bolehlah Pak berpuasa? Insya Allah boleh dan tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasa kalau PR-nya tadi lanjutkan. Karena tidak ada puasa itu harus suci dari hadas besar. Beda dengan salat. Tetapi sebaiknya ya langsung mandi besar sebelum datang waktu fajar. Tetapi kalau seandainya itu waktu mau melaksanakan subuh baru mandi juga tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Berikutnya mencium istri. Jadi bagi yang keluarga mencium istri tidak membatalkan puasa. Ini ada hadis diriwayatkan dari An-Nasai, diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi menciumku, kata Aisyah, lalu kukatakan padanya aku berpuasa, tapi beliau pun berkata aku pun sedang berpuasa. Tetapi di hadis yang lain
hadis yang ini kada begitu bisa kita ikuti di diri kita. Kenapa? Karena di dalam penjelasan atau setelahnya hadis itu Rasulullah adalah orang yang paling kuat memelihara nafsunya. Nah, kalau kita apalagi yang masih tegangannya masih 330, nah itu tuh jangankan mencium, tercapai gitu aja daya strumnya sudah tinggi. Apalagi yang kelas 1, kelas 2 aliyah kayak ini melihat ini lah. Jangan yang melihat hasil lewat. Melihat kambing lewat aja. Ya. Baik, ada waktu sedikit lagi, Bapak teruskan. Sunnah berpuasa. Sunnah berpuasa. Ya, satu ini aja ya, Bapak tambahin. Satu item nih. Apa-apa yang disunahkan ketika kita berpuasa? Menyegerakan berbuka. Satu, menyegerakan berbuka. Berbuka itu kalau hari yang ketiga ini pukul berapa ya? Pukul 5 lewat 27. Ya, 27 masih ingat ya, 27. Menyegerakan puasa. Berarti kami nanti buka pukul 5 Pak berbuka. Supaya dapat sunnahnya. Bukan kayak itu. Maksudnya itu kada boleh berbuka itu sudah Wallahu Akbar. Ada aku kada berbuka. Masih kuat aku biar sampai jam 9 jam 10 malam kena Nah, itu yang kada dapat sunnahnya itu. Sunnahnya itu ketika sudah Allahu Akbar, bahkan itu para Bilal, jangan langsung azan dulu belum apa-apa. Jangan. Minum dulu, walaupun seteguk air dibatali dulu. Demikian juga yang jamaah. Jangan jangan sholat dulu, ikut sholat dulu sebelum membatalkan puasanya dulu, walaupun hanya dengan seteguk air. Baik, itu yang satu. Sekarang yang kedua, berbuka dengan rutab. Apa itu rutab? Kurma setengah masak. Makanya kalau bisa itu kita puasa itu sebenarnya mengajarkan praktis ya, bukan yang harus mewah. Itu kalau nggak bisa beli uang, nggak bisa beli apa di rumah itu, cukup sediakan kurma dengan air putih, air teh, cukup aja. Nah, ini sunnahnya berbuka dengan kurma. Yang ketiga, membaca doa berbuka. Ini kalian masih hafal, diajari waktu TK. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqa wa salatu birahmatika ya arhamar rahimin. Tapi belakangan ini ada wacana sebaiknya doa Allahumma laka sumtu itu diucapkan setelah kita membatalkan puasa. Jadi waktu kita mau berbuka itu coba bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian setelah kita bacakan baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Nah, artinya kayak ini, ya Allah, karenamu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman dan rezekimu dan dengan rezekimu aku berbuka. Ya, dan setelah berbuka itu. Berikutnya yang keempat, makan sahur. Nah, jangan kayak orang bahari sok kuat aja, kada pernah sahur aku 3 hari kalau sahur kan udah apa aja. Kada kayak itu. Makanya ada hadis yang artinya bersahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Ada lagi sunnahnya. Makan sahur itu sunnahnya mengakhirkan. Kalau hari ini imsak pukul berapa ya? 3 lewat 53. 3 lewat 7. Pokoknya subuh 4 lewat 4 ya. 4 lewat 4 itu subuh. Nah, jadi waktu imsak atau para waktu imsak lah. Makanya kalau Bapak itu memberikan apa gerakan itu bukannya jam 1 atau jam 12 itu bukan. Jadi, kalau di Al-Huda itu, Pak Maya tinggal di sebelah Al-Huda itu,
ya, jam 2.30. Kemudian jam 3, yaitu sedang-sedangnya. Ya, yang lebih bagus lagi yang menjelang imsak jam 3:30, kan, baru sahur. Nah, baru sahur. Kenapa kok sunnahnya itu mengakhirkan sahur? Supaya nanti itu kan kita 13 jam itu berpuasa, itu sekitar 13 jam. Jadi ya, siang sore itu tidak terlalu lainnya ketika kita makan sahur jam 9, jam 10 malam, sudahnya jam 7, jam 8 itu sudahnya bedangdutan perut. Astagfirullahaladzim. Berikutnya makan sahur tadi ya, bagi yang berada junub mandi wajib sebelum subuh, sunnahnya juga ya tadi ya. Jadi yang bermandi junub disunahkan mandi sebelum masuk fajar. Kemudian karena memperbanyak sedekah, bulan Ramadan ini berbanyak sedekah. Makanya kalau sholat taraweh atau sholat jamaah di masjid itu kalau bisa bawa duit. Kadang usah mencari yang kecil, yang ganal pun kada apa. Kemudian yang terakhir memberi makanan untuk berbuka puasa atau takjil. Ini pahalanya berlimpah mumpung kita di bulan Ramadan. Barangkali ini aja yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan tausiah penguatan pendekatan karakter pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan untuk sampai ke tuntung Ramadan nanti dan kita berjumpa di hari Idul Fitri 1442 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.